Hai teman-teman, balik lagi di YouTube channelnya Rosna. Di video kali ini, aku akan membuat homemade yogurt, yaitu minuman yang dibuat dari fermentasi susu dengan bakteri Lactobacillus. Rasanya agak asam dan teksturnya agak seperti jelly. Bahan yang digunakan juga sangat simple, dan cara pembuatannya juga gampang banget. Di video ini aku akan membuat dua tipe yogurt. Yang pertama adalah yogurt standar biasa, dan di akhir video nanti ada tips supaya yogurt bisa lebih rich, creamy, dan kental. Untuk membuat standar yogurt dibutuhkan dua bahan, yaitu 1 liter susu murni atau susu UHT full cream juga bisa. Yang penting susunya yang tanpa tambahan rasa seperti coklat ataupun yang strawberry itu nggak bisa ya. Bahan yang kedua adalah 3 sendok makan penuh yogurt yang dikemasannya tertulis Active Life Culture. Atau kalau misalnya nggak ada, yang plain yogurt juga nggak apa-apa. Yang penting yogurt yang dipakai adalah yogurt yang tanpa tambahan rasa. Sebelum kita memulai membuat yogurt, pastikan semua alat-alat yang akan kita gunakan sudah disterilkan dengan air panas dan dikeringkan. Ini tujuannya supaya bakteri yogurt bisa berkembang dengan sempurna. Langsung aja kita buat yogurtnya. Masukkan susu ke dalam panci. Kemudian kita panaskan susu hingga mencapai suhu 85 derajat Celcius. Lalu segera matikan api kompornya. Apabila kita nggak ada cooking thermometer, cara lain yang bisa kita lakukan adalah panaskan susu hingga di permukaannya muncul gelembung tanda bahwa susu itu akan mendidih. Tapi sebelum susunya mendidih, api kompornya segera kita matikan. Lalu buang lapisan ini yang muncul di permukaan susu karena tadi susu kita panaskan. Dinginkan susu hingga suhunya turun menjadi 43 derajat Celcius. Atau kalau nggak punya termometer, taruh susu di atas telapak tangan dan kita rasakan. Kalau suhu susunya sudah menjadi hangat, seperti kita mau kasih susu ke bayi, berarti suhu susunya sudah sesuai. Karena kalau kepanasan, bakterinya nggak bisa berkembang dengan sempurna. Lalu masukkan 3 sendok makan penuh plain yogurt ke dalam panci. Aduk hingga merata. Setelah itu, tuang susu ke dalam wadah yang sudah disterilkan. Di sini aku menggunakan toples kaca. Tapi teman-teman bisa gunakan wadah yang lain. Yang penting wadahnya bisa ditutup dengan rapat dan kedap udara. Lalu tutupi wadah atau toplesnya dengan selimut atau kain tebal. Ini tujuannya untuk membantu menjaga suhu yang ada di luar kontainer ataupun toples supaya tetap hangat. Setelah itu simpan toplesnya di tempat yang aman. Jangan dipindah-pindahin atau dibukain lagi ya. Aku simpan toplesnya di dalam oven. Tapi kalau misalnya nggak ada oven, juga bisa disimpan di dalam rice cooker, terus atasnya diselimutin dengan kain tebal. Biarkan yogurt berfermentasi sekitar 10-12 jam. Setelah 12 jam kemudian, kita bisa cek yogurtnya. Hasil yogurtnya mengental seperti ini ya teman-teman. Ini bisa disimpan di kulkas dulu sebelum dinikmati. Apabila teman-teman menginginkan hasil yogurt yang lebih creamy dan kental, tipsnya adalah tambahkan 60 gram susu bubuk full cream ke dalam resep sebelumnya. Jadi, pertama-tama tuang susu cairnya dahulu, kemudian masukkan susu bubuk full cream, diaduk rata. Setelah tercampur rata, panaskan susunya dan ikuti proses pembuatan yogurt sama seperti pembuatan yogurt sebelumnya. Setelah mengikuti proses pembuatan yogurt seperti sebelumnya dan yogurt dibiarkan selama 12 jam, sekarang kita cek hasilnya ya. Di sini aku mau bandingin yogurt di sebelah kiri yang tanpa susu bubuk dengan yogurt di sebelah kanan yang tadi aku tambahin susu bubuk. Kalau dilihat dari teksturnya, sepintas tidak ada perbedaan yang begitu mencolok. Tapi waktu nyendokin yogurt yang sudah ditambah susu bubuk, itu teksturnya berasa lebih padat aja.
Dibandingkan dengan yogurt yang nggak ditaruh susu bubuk, itu teksturnya berasa sedikit lebih encer. Untuk perbedaan lainnya, yogurt yang ditambah dengan susu bubuk rasanya lebih rich dan creamy ketika dimakan. Untuk penyajian, yogurt lebih enak disajikan dingin. Bisa langsung dimakan plain gini aja, atau kalau mau manis bisa ditambahkan madu atau topping seperti chia seed, granola, strawberry, atau buah-buahan yang lainnya. Pokoknya ini bikinnya gampang banget dan murah meriah. Kalau mau bikin yogurt lagi, ingat untuk simpan yogurt secukupnya untuk dijadikan starter ya teman-teman. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.